pada mereka, merusak kehidupan mereka. Akhirnya roh-roh sesembahan mereka masuk dalam hidup mereka. Dan lebih parah seperti yang dialami Salomo. Itu saudara. Jadi Salomo saudaraku menembus batasan yang dibuat Tuhan. Padahal Tuhan sudah larang, menembus batas pasti mati. Sama dengan rusak pasti. Tuhan kasih batasan-batasan itu untuk kita tidak lewati. Untuk kita tidak langgar. Contohnya dalam pergaulan. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sudah pasti. Apapun yang baik di dalam dirinya akan menjadi rusak ketika dia membangun pergaulan yang buruk dengan orang-orang di luar daripada kebenaran. Contohnya ya yang dialami oleh coba 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang kedua. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 2, silakan. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat kedua, firman Tuhan. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel. Tuhan telah berfirman kepada bangsa Israel, lanjut. Janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Terus? Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo terpaut kepada mereka dengan cinta. Masalahnya adalah cinta buta ini, saudara. Ada orang bilang, aku sudah cinta sama dia. Padahal saudaraku, cinta ini juga saudaraku harus berdasarkan aturan Tuhan. Gak boleh juga kita menembus batasan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Gak bisa kita menembus batasan. Tuhan sudah kasih batas. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang di luar daripada bangsa Israel. Pengertian sekarang tidak boleh kita membangun pergaulan yang buruk dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Tidak boleh. Puji Tuhan, bukan berarti membenci, beda membenci. Tapi ini dalam pengertian saudaraku, kita tidak bisa berlama-lama. Karena bagaimanapun lambat atau cepat kita akan terpengaruh. Loh Pak, gak mungkin Pak. Gak mungkin Pak. Saya tahu batasan. Loh, kita tidak lebih hebat dari Salomo Bapak Ibu. Salomo itu orang paling berhikmat loh. Sebelum dan sesudah Salomo tidak ada yang berhikmat seperti dia. Gak ada. Gak usah kita buat-buat alasan. Ya, gak usah kita tukang-tukangi alasan. Salomo Bapak Ibu, manusia paling berhikmat di bumi pada waktu itu. Dan setelah Salomo tidak ada orang yang seperti dia. Itu Tuhan yang mengucapkan itu, firman Tuhan. Enggak ada. Jadi dia sendiri yang berhikmat itu, yang tiada tara sampai hari ini, jatuh oleh karena pergaulan yang buruk. Saudara tahu kejatuhannya itu mengerikan. Tidak pernah dilakukan oleh orang yang bodoh mungkin, saudara. Tidak mungkin ada orang bodoh yang paling saudara anggap bodoh. Barangkali tidak ada yang melakukan seperti sejahat daripada Salomo.
Mengapa saya katakan dia lebih jahat daripada orang paling bodoh? Karena dia orang berhikmat, paling tahu. Paling tahu. Siabangan saja dengan siadean. Kalau ada sedikit-sedikit yang apa, pasti yang ditegur siabangan, betul? Nah itu makanya saya bilang paling bodoh, paling jahat Salomo itu. Karena dia paling tahu. Itu makanya saya kasih gambaran tadi, siakangan dengan siadean. Kalau ada masalah pasti siabangan yang disalahkan. Karena dianggap siabangan lebih tahu. Nah berarti demikian juga si Salomo ini paling berhikmat sedunia. Sebelum dan sesudah dia. Tapi dia bisa jatuh. Dia mendirikan penyembahan-penyembahan berhala. Kuil-kuil orang kafir di dalam bait Allah. Bayangkan. Ngeri gak? Padahal dia lebih berhikmat, dia tahu semuanya itu salah. Tapi karena ini tadi, kalau sudah melanggar batasan bahaya. Sudah melanggar batasan firman, apa yang diaturkan firman melanggar pasti bahaya. Terancam bahaya. Karena Tuhan sudah kasih batasan, kamu ini batasnya, kamu boleh bergaul, menikah satu dengan yang lain. Dengan orang-orang Israel. Di luar itu kamu tidak boleh ambil. Tidak boleh kamu menikah dengan di luar bangsa Israel. Itu makanya saudaraku, kalau kita melihat, bukan saya apa ya. Kalau kita melihat begitu luar biasanya. Selama bertahun-tahun kita melihat agama tetangga kita. Ya. Asal mereka ketemu dengan jodoh lain agama, termasuk Kristen, pasti orang Kristen yang ditarik. Justru mereka berhasil mempraktekannya. Padahal firman itu firman Allah. Karena Al-Quran turun 600 tahun setelah Nabi Isa, setelah Yesus. Jadi bayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal jauh sebelumnya hukum Taurat sudah turun kepada bangsa Israel agar mereka dapat membatasi diri dengan orang yang belum mengenal Tuhan seperti yang mereka percayai. Tapi apa? Saya katakan berulang-ulang dan saya ingatkan kepada kita. Ya, ini bukan hanya masalah saya katakan ini masalah beda agama, masalah beda organisasi, bukan hanya itu yang saya maksud. Dan saya katakan dalam hal membangun hubungan silakan, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya maksud di sini sebenarnya secara umum orang Kristen dia, orang apakah dia, saudara kita dia, kalau dia adalah orang yang belum hidup dalam kebenaran, selalu waspada. Karena bisa jadi lama-kelamaan orang yang suka mencuri, kita bergaul dengan orang yang mencuri, kita akan mencuri. Itu kira-kira gambaran. Orang yang menolak kebenaran dan membangun hubungan berlarut-larut, maka lama-kelamaan kita akan menolak kebenaran. Tidak ada yang lebih hebat dari Salomo. Salomo sendiri jatuh. Ya. Karena kenapa? Dia langgar batasan. Tuhan bilang pasang batas. Janganlah ya pasang batas ya. Jangan ditembus batas itu, mati kalau ditembus. Jangan dilewati batas itu, nanti dia akan mati, dihukum Tuhan. Nah kalau Salomo jatuh, itu membuktikan bahwa ketika Tuhan memberikan batasan, tapi dilanggar batasan itu, maka Salomo jatuh. Betapa jahatnya Salomo itulah. Jadi bayangkan istrinya itu pada waktu itu memang dia juga memang hidup dalam kedagingan ya.
Istrinya sekitar 300-an yang sah, 700-an gundiknya, ada sekitar 1000-an istrinya. Memang hidup dalam kedagingan. Semuanya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus turun ke dalam dunia, baru semuanya menjadi jelas. Orang Kristen tidak boleh lagi kawin cerai. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Siapa yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan perempuan lain, dia berzina. Siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, Alkitab berkata dia juga berzina. Jadi sama saja. Baik laki-laki yang menceraikan istrinya menikah lagi dengan orang lain, dia berzina. Lalu ada juga orang lain menikah dengan perempuan yang diceraikan tadi, Alkitab mencatat dia berzina. Jadi sebenarnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ajaran kekristenan adalah ajaran pengampunan. Kalaupun ada kesalahan istri, kalaupun ada kesalahan suami, wajib harus ada pengampunan. Penerimaan kembali satu dengan yang lain. Karena ajaran Kristus itu adalah ajaran pengampunan. Haleluya. Berapa kali harus bisa mengampuni? 7 kali, 70 kali, 490 kali. Dalam satu hari harus bisa melepaskan pengampunan. Saya rasa dalam satu hari gak ada orang bersalah kepada kita 490 kali. Gak ada. Nah artinya bahwa orang Kristen itu hidup dalam pengampunan tanpa batas. Haleluya. Makanya orang Kristen itu gak bisa cerai. Apapun alasannya. Gak bisa. Ya, gak bisa cerai. Apapun alasannya. Udah Tuhan tegaskan di dalam kitab Maleakhi, aku benci perceraian. Itu Tuhan sudah tegaskan. Ya. Pada waktu itu Yesus saudaraku mempertanyakan mengenai surat cerai yang pernah dilakukan oleh Musa dalam pelayanan Musa. Waktu dia masih hidup. Loh. Musa pernah ngasih surat cerai. Yesus bilang itu dilakukan karena kedegilan hatimu. Kekerasan hatimu. Tapi pada prinsipnya tidaklah demikian kata Tuhan Yesus. Mengapa kekerasan hatimu? Pada waktu itu ya barangkali saudaraku mereka bangkit mau melempari Musa dengan batu. Ya kan? Ya udah akhirnya secara terpaksa diberikan oleh Musa. Dan Tuhan Yesus bilang itu karena kedegilan hatimu. Itu kalaupun itu terjadi ya mungkin sekali itu pada masa itu. Tapi Tuhan Yesus tegaskan ya pada mulanya tidaklah demikian. Tidak demikian. Ya, supaya kita Bapak Ibu benar-benar memahami ajaran kekristenan. Kalau kita sudah menjadi Kristen, kita harus ngerti ajarannya bagaimana. Supaya kita saudaraku jangan bolak-balik melanggar batas-batas yang sudah dibuat oleh Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Gak boleh. Kita harus ngerti kebenaran ini menjadi kehidupan kita ya di dalam menjalani hidup kita. Jadi akhirnya Salomo jatuh loh. Nah setelah percaya kepada Yesus, sudah bertobat, dibaptis ya, diberkati dan diselamatkan, ya kita harus meningkatkan kehidupan kita untuk mulai mampu makan makanan yang keras. Supaya kita sanggup Bapak Ibu untuk tidak melewati batasan yang dibuat oleh Tuhan.
Kalau kita tidak mampu makan makanan yang keras, maka kita bayi terus, kita menabrak. Karena kita masih bayi yang kurang mengerti, kurang paham. Masih tetap bayi yang tidak memiliki pertumbuhan yang baik dan maksimal. Sehingga kerdil pertumbuhan kita, kerdil Bapak Ibu. Tubuh rohani kita kerdil ya. Ya tidak sanggup mengikuti batasan-batasan yang dibuat oleh Tuhan. Yang terjadi adalah tidak mau saudaraku menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah sebenarnya sudah menyakitkan hati Tuhan. Ia tidak bisa menyadari bahwa yang ia lakukan adalah dosa yang begitu jahat dan najis di mata Tuhan. Dia tidak bisa menyadari itu kalau keadaan rohaninya, posisi rohaninya masih bayi, masih anak-anak. Dia nggak ngerti. Siapa yang bisa mengerti? Yang sudah dewasa, yang mampu makan makanan yang keras. Ya, ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kalau melanggar ketetapan Tuhan pasti mati. Ya, siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Ya, sebab firman Tuhan bilang begini, coba kita lihat ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, ayat yang keempat. Firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah itu ya, jelas. Kalau sudah melanggar atau menabrak batasan yang dibuat oleh Tuhan, itu kan hukum ya. Ini hukum firman mengatakan ini buat batasan. Kamu jangan bergaul dengan orang yang bukan seiman. Ini contoh ya. Karena perjanjian lama itu ya berbeda dengan perjanjian baru. Nah, saya juga mengatakan bukan berarti kita tidak boleh berteman ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan membatasi. Ya, membatasi. Supaya kita jangan dipengaruhi, ditarik turun kerohanian kita. Haleluya, amin. Ya supaya kita, nah kalau ia melanggar batasan yang sesuai yang sudah diaturkan oleh firman Tuhan, maka ia melanggar hukum Allah. Dan itu dosa. Sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Dan kalau pelanggaran akan hukum Allah adalah dosa, upah dosa ialah maut. Makanya benar, kalau ia melanggar batasan yang dibuat oleh Musa, maka ia akan mati, mengalami maut. Ya. Nah, begitu kita melanggar ketetapan Allah, hukum-hukumnya Tuhan, maka pasti mati. Itulah saudaraku, orang yang melanggar batas itu berarti orang yang jatuh di dalam dosa. Hukumannya sama dengan maut atau kematian. Ya. Keluaran 19 ayat 13 kita baca ulang saudara. Keluaran 19 ayat 13. Firman Tuhan. Iya. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Iya. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Ya. Jadi Bapak Ibu ada dua hukuman bagi orang yang melanggar batasan. Ada dua hukuman. Ini jelas ya. Yang pertama adalah kalau ia melanggar, maka hukuman yang pertama itu adalah dilempari dengan batu sampai mati. Hukuman yang kedua adalah dipanah sampai mati. Ini sama-sama sampai
mati. Ya. Nah, batu itu Bapak Ibu keras. Ya, batu itu keras. Mengapa orang yang melanggar batasan yang sudah diaturkan firman Tuhan, mengapa dilempar dengan batu? Karena dia telah melanggar yang sudah ditetapkan oleh Allah. Melanggar yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Atau sama dengan melanggar hukum Allah. Nah, sesuatu yang sudah ditetapkan itu akan menjadi sebuah aturan. Menjadi sebuah hukum. Nah, kalau sudah menjadi sebuah aturan atau sudah menjadi sebuah hukum, maka itu akan menjadi perintah yang harus wajib untuk dilakukan. Wajib untuk dikerjakan. Ya. Tapi kalau ia melanggar ada dua hukuman. Ini benar. Ini jelas. Ada dua hukuman. Yang pertama dilempari dengan batu dan yang sampai mati. Dan yang kedua dipanahi sampai mati. Ya. Mengapa dilempar dengan batu? Saudara, karena ia melanggar hukum firman. Aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya mengapa dia melanggar? Mengapa dia melanggar? Mengapa banyak orang melanggar hukum yang sudah ditetapkan? Kalau saudaraku secara umum, bagaimana orang Israel mengikut Tuhan lewat pimpinan Musa, mereka kedapatan sering melanggar hukum-hukum Tuhan. Nah, secara umum itulah saya mengatakan, mengapa mereka melanggar perintah Tuhan, batasan yang dibuat oleh Tuhan? Jawabannya adalah karena hati mereka, hati manusia itu keras. Hatinya keras, tidak peduli. Makanya saudaraku, yang dibutuhkan oleh Tuhan itu ketika kita datang kepada Dia adalah hati yang melembut supaya firman itu masuk. Hati yang keras karena firman itu tidak bisa dia terima, tidak menancap karena hati keras. Ya kan, ada 4 jenis hati. Ya kan? Hati manusia, hati semak duri, hati tanah bebatuan, hati pinggir jalan, dan hati yang baik. Itu 4 jenis hati. Semak duri ditumbuhi oleh duri-duri. Begitu ditaburi udah dihimpit oleh duri. Itu kekhawatiran. Di pinggir jalan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dicuri oleh burung-burung. Di batu karena batunya keras tidak bisa tumbuh. Kalaupun tumbuh sedikit, begitu datang matahari langsung layu. Jenis hati yang baik itulah yang bisa membuat firman tumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Hati yang keras, orang Israel hatinya keras. Mereka suka melawan firman, melanggar firman. Hukum yang sudah dibuat oleh Tuhan mereka langgar karena hati mereka keras. Jadi orang yang melanggar firman adalah orang-orang yang berhati keras. Orang yang tidak peduli firman, tidak merespon dengan baik, tidak menanggapi dengan baik, itu adalah orang-orang yang kedapatan di hadapan Tuhan hati mereka keras. Ada berapa banyak saudaraku di antara kita sebenarnya ditemukan Tuhan hati kita itu keras, suka nolak firman. Nah, karena hatinya keras, maka juga dia mengalami hukuman Tuhan yang keras. Hukuman Tuhan yang keras. Mengapa keras? Ya karena batu itu kan keras.
dia juga mengalami hukuman Tuhan yang keras sampai mati. Ya. Itulah ganjaran daripada hati yang keras. Mengalami hukuman yang keras dengan batu yang keras. Itu. Jadi ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran orang yang akan mengalami teguran keras, hukuman keras dari Tuhan karena hati mereka keras. Ya, makanya jangan hati kita keras terhadap firman Tuhan. Jangan kita langgar apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai batasan. Ya, hidup kekristenan itu punya batasan. Kamis yang lewat saya sudah terangkan bahwa orang Israel datang dari Mesir, mereka jalan menuju padang gurun, ya, mereka lalu beribadah, ya, mereka lalu beribadah. Nah, ibadah mereka itu saudaraku semua penuh keteraturan. Ya, masuk ke dalam itu ada pintu gerbang. Begitu mereka masuk ke dalam, itu pintu gerbang ditutup, maka mereka sudah dibatasi. Wilayah mereka sudah terbatas. Mereka keluar dari pintu gerbang, itu sudah dunia. Di dalam itulah wilayah kerajaan sorga. Pintu gerbang itu apa artinya? Pintu gerbang itu menunjuk kepada Yesus yang berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku ia selamat. Dan ia keluar masuk dari pintu itu, yaitu Yesus keluar masuk. Kita pergi keluar, ya, mencari hidup, keluar masuk kita di dalam Yesus semuanya. Kita mencari nafkah, kita bekerja, melakukan aktivitas kita, itu yang dimaksud keluar masuk, ya. Bukan keluar masuk di dalam dosa, bukan keluar masuk tinggalkan Yesus, bukan. Yang dimaksud keluar masuk itu adalah kita pergi mencari hidup, ya, melakukan aktivitas kita sehari-hari di dalam Tuhan, itu keluar masuk di dalam pintu itu, sebab pintu adalah jalan keluar dan jalan masuk. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi, Yesus bilang, barang siapa masuk melalui aku, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia keluar dan masuk menemukan padang rumput. Jadi orang yang ikut Yesus sebenarnya saudaraku dijamin selamat. Yang kedua dijamin pasti diberkati. Menemukan padang rumput. Ya gak usah harus kaya sih. Tapi menemukan padang rumput artinya bisa makan. Bisa makan. Tetapi kalau kita meyakini terus ikut Tuhan, Alkitab berkata ia miskin. Supaya kita jadi kaya. Yang kita aja belum sanggup mematikan daging kita mengikut Tuhan. Kalau janji Tuhan itu ya dan amin. Iya dan amin. Jadi orang-orang yang suka melanggar firman Tuhan adalah orang-orang yang hatinya keras. Ya, ingat itu ya. Kalau suka kita melanggar firman, melawan firman itu karena hati kita keras. Bukan karena kita benar, bukan. Karena hati kita keras. Itu makanya Tuhan memperhadapkan kepada orang yang hatinya keras menabrak batasan yang dibuat, maka kepada orang itu Tuhan juga ya melakukan hukuman yang keras dengan batu yang keras. Itu ya. Semakin melanggar semakin keras hati sampai mati. Semakin melanggar semakin keras hati. Dan semakin keras hati semakin melanggar. Itu biasanya. Itu menuju supaya apa? Supaya menuju kematian. Saya contohkan ya, Firaun. Sudah dia lihat kuasa Tuhan, makin melanggar, makin melawan, makin keras hati. Sampai mati. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Ya. Dalam hubungan suami istri, suami marah, istri marah, suami marah. Orang tua marah, anak marah, orang tua marah. Keras hati. Ya, begitu banyak orang yang hatinya keras. Ini dimulai di sini, di dalam jemaat, ya.
Udah diulang-ulang dibilangin keras hati. Firman itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita, untuk menunjuk, nah ini salahmu Nun, ini dosamu, ini. Jangan marah. Haleluya. Haleluya. Itu memang fungsi firman. Dan setelah itu yang kedua, ya, yang kedua, firman itu adalah memotong, pedang bermata berdua untuk memotong. Setelah ia tunjuk, nah ini dosamu. Nah, kau jangan mencuri, kau jangan berzina, kau jangan selingkuh, jangan kawin cerai. Nah, lalu setelah itu ditunjuk, lalu dipotong. Dipotong. Karena firman itu adalah pedang. Dipotong. Saya mau tanya, kalau buah-buah daging kita ini dipotong sakit gak? Sakit, makanya kita kadang-kadang marah, tersinggung. Nah itu sebenarnya. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Kalau kita sudah dikerat dari tabiat lama itu, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita tetap bisa mendapatkan kasih karunia, kemurahan, supaya kita tetap menjadi milik Yesus. Itu makanya Bapak Ibu, ya, firman itu harus kita mengerti tujuannya untuk apa. Makanya dibilang dia makanan rohani. Ketika kita mendengarnya, dia tegur dosa kita, dia tempelak kesalahan kita, ya. Lalu saudaraku, kita sadar. Begitu kita sadar, kita berubah, kita bertobat. Akhirnya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Makanya dia dibilang makanan rohani. Dia akan membuat kita bertumbuh bagi orang yang mau menerimanya. Sama dengan bagi orang yang mau memakannya. Karena banyak orang tidak mau makan. Maka tambah kerdil kerohaniannya. Lama-kelamaan mati. Ya. Karena saya tadi bilang, nah, orang Israel datang dari Mesir. Masuk dalam ibadah di padang gurun. Ada pintu gerbang masuk ke dalam. Itu halaman. Terus maju ke depan, itu ruang suci. Nah, kalau dia tidak tahan di dalam ruang suci itu di sini. Ibadah penggembalaan. Inilah ruang suci. Ruang suci itu bukan gedungnya. Ruang suci itu bukan karena masalah tempatnya ini. Ruang suci itu sebenarnya adalah tempat kita beribadah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membersihkan, untuk mengingat, untuk menuntun, untuk mengingatkan kita, untuk membersihkan kita. Karena seharian, satu mingguan kita melakukan perjalanan kita. Mungkin di sana kita silap berkata-kata. Ya, mungkin di sana kita terpeleset jatuh. Kita masuk ke dalam, kita diingatkan, kita diluruskan, kita dicuci. Supaya hidup kita dibawa kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan. Kita ini milik Tuhan. Haleluya. Nah masalahnya kalau dia melawan terus berarti dosanya gak bisa dipotong. Gak bisa dikerat. Kesalahannya gak bisa dicuci. Dia pertahankan, jangan cuci. Nah kalau gak bisa dibersihkan hidupnya, berarti dia kehilangan dari keselamatan yang dianugerahkan Tuhan dari hidupnya. Haleluya, semoga kita mengerti ya Bapak Ibu. Amin. Amin ya, puji Tuhan. Nah, saudara, yang benar sebenarnya adalah mari kita melembutkan hati kita. Saat pedang firman menusuk dan menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan dosa-dosa kita, ya, maka kita berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuh di firman nih. Tuh doa be. Nah jangan justru, apa masuk pendeta itu? Tuh, tibak ya. Ya kan? Kata yang satu begitu. Yang satu lagi begitu. Ya, yang satu lagi begitu. Loh, jadi sebenarnya firman itu sama siapa? Sama si A atau sama si B? Sama si C atau sama si D? Karena sama-sama mereka mengatakan, tuh. Kata si B juga, kalau itu pagi. Si C juga bilang, apa maksudnya?
Si dia bilang, lalu sama siapa firman itu kalau begitu? Nah itulah orang yang tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang diucapkan Tuhan untuk menyadarkan kita, untuk mengingatkan kita, agar kita segera sadar, aku tadi berdosa. Itulah firman itu mengingatkan saya. Unang mago au sian Tuhani. Haleluya. Apa yang terjadi? Kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa, saling mengampuni. Sehingga kita bisa menerima darah Yesus yang tumpah mengalir dari salib Kristus untuk membersihkan kita dari segala kejahatan dan dosa kita. Yang kedua, sedikit lah ya. Hukuman yang kedua adalah dipanahi sampai mati. Sekali lagi dulu. Keluaran 19 ayat 13 ya. Firman Tuhan. Silakan ya. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Terus Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. iya. Dipanahi sampai mati. Ini hukuman yang kedua. Nah, Bapak Ibu saya ingat, saya coba bandingkan ayat ini ya. Dipanahi sampai mati. Yang memanah siapa? Kalau untuk zaman kita ini tentu tidak ada panah. Tidak ada hukuman dipanahi. Karena ini saudaraku benar secara lahiriah, secara fisik ini menurut hukum Taurat pada zaman waktu itu sebelum Yesus datang. Tapi pada zaman kita ini kan tidak ada dipanahi sampai mati kalau ada orang melanggar firman. Gak ada hukum itu. Kita sudah hidup di dalam hukum kasih hari ini. Secara hukum secara lahiriah. Secara fisik tidak ada lagi. Nah, lalu apa maksudnya? Ya saya coba bandingkan, coba kita buka Efesus 6. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Iya. Ya. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iya. Kalau kita melanggar, maka kita akan mengalami ya anak-anak panah dari si jahat. Melanggar berarti tadi apa artinya melanggar? Melanggar hukum Allah berarti adalah ketika kita melanggar hukum Allah berarti berdosa, maka kita akan mengalami panah api si jahat. Artinya kita sudah mengalami pintu terbuka untuk si jahat iblis menghujani kita dengan anak-anak panahnya. Nah, saya menyimpulkan orang yang melanggar firman Tuhan, orang yang melanggar batasan-batasan yang dibuat oleh Tuhan, itu sama dengan orang yang diserahkan kepada tangan musuh. Tangkap ya. Orang yang melanggar firman Tuhan jatuh ke tangan musuh. Adam dan Hawa ketika mereka melanggar firman Tuhan, mereka jatuh ke tangan iblis, betul? Dan mereka akan mengalami ya hujan anak panah menembus mereka. Kutuk, penderitaan, kesusahan menyiksa mereka. Anak-anak panah dari iblis terus menembus mereka, menghujani mereka. Ya, ini Bapak. Jadi orang yang melanggar firman Tuhan jatuh dalam dosa, jatuh ke dalam tangan musuh. Itu makanya saya menemukan bahwa anak panah di zaman sekarang ini kita tidak dihukum dengan dipanahi sampai mati. Tapi saudaraku, kita akan
ketika kita melanggar firman, pelanggaran akan firman adalah dosa. Dan upah dosa ialah maut. Ya, tapi kita belum mati secara fisik, maka kita mengalami anak-anak panah dari iblis yang akan menembus, karena baju perlindungan kekudusan tidak ada lagi. Baju perlindungan dari Tuhan tidak ada lagi. Anak panah dari musuh terus menghujani, terus menembus kehidupan kita. Dan itu pasti sampai mati. Akhirnya sampai mati. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya menerjemahkan, ya. Kata dipanai dengan api karena melanggar firman Tuhan ini berarti orang itu diserahkan dalam tangan musuh. Jatuh ke dalam tangan musuh. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di dalam Alkitab Matius 18 ayat 31. Matius 18 ayat 31. Ya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ya. Terus raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Terus Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah ada orang saudaraku diampuni oleh yang memberi utang kepadanya. Artinya utangnya karena nggak sanggup bayar, lalu utangnya diampuni atau diputihkan. Tapi ketika ia pulang dengan sukacita karena karena hutangnya sudah diampuni, ia ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya lebih sedikit dibanding dengan hutangnya yang diampuni. Lalu orang itu saudaraku dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Lalu teman-teman orang yang dimasukkan ke dalam penjara itu lapor kepada orang yang mengampuni orang ini dari hutangnya yang begitu besar. Lalu si tuan itu yang berkata jahat, panggil dia. Lalu ketika dia datang saudaraku yang dikasih Tuhan, tuannya berkata kepadanya, "Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Artinya apa? Ia tidak mengampuni orang lain, tapi ia sudah diampuni. Seharusnya Alkitab berkata begini. Memang sebenarnya saudaraku konteksnya berbeda ya. Saya hanya membandingkan bahwa orang yang melanggar diserahkan kepada musuh, jatuh ke dalam tangan musuh. Ketika ia tidak melakukan kasih, hanya menerima kasih. Ketika ia tidak mengampuni, hanya menerima pengampunan, maka dianggap Tuhan ia sudah melanggar ketetapan Tuhan. Ia sudah melanggar perintah Tuhan. Ia sudah melanggar firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Marahlah tuannya itu menyerahkan dia ke tangan algojo-algojo. Algojo-algojo itu saudaraku adalah penyiksa-penyiksa. Ketika kita melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan, maka kita akan jatuh ke dalam tangan musuh. Dan kita akan disiksa. Anak-anak panahnya menembus. Belum mati secara jasmani, tapi jatuh dalam pelanggaran akan firman sudah mati secara rohani. Baju jira kita terbuka dan anak panah menembus. Kutuk masuk. Apa yang diucapkan orang tentang kita, hal yang jahat masuk. Dan saudara, itu menyebabkan penderitaan ya. Kegelisahan dan sebagainya mulai bertanya-tanya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Waduh, bagaimana kalau tidak begini? Waduh, mulai mempertanyakan, tidak lagi saudaraku yang karena ini anak-anak panah ini menghujani kita terus. Ya.
Dan itu bisa terjadi sampai pada kematian. Ya, kalau tidak bertobat, ya. Itu makanya Bapak, Ibu, jatuh ke dalam tangan si jahat dan dipanahi. Ya. Biasanya sasaran anak panah itu kalau kita mau mana musuh, sasarannya itu adalah jantung. Supaya musuh itu bisa membunuh musuhnya, yang dipanah itu adalah jantung hatinya, jantung hati. Supaya bisa langsung mati. Nah, hati itu saudaraku dihujani terus. Dihujani dengan dosa. Dihujani dengan dosa terus. Sampai pada puncaknya dosa. Itu kawin mengawinkan. Ya. Kenajisan, makan minum, pesta pora, itu semua dosa akhir zaman. Sebagaimana zaman Lot, zaman Nuh. Zaman Lot, zaman Nuh itu pesta pora, kawin mengawinkan. Dan lihatlah zaman sekarang ini. Pesta pora, waduh. Ini karena corona masih kurang-kurang, longgar sedikit, pesta lagi. Saudara. Padahal kemarin itu nggak bisa dijadikan contoh. Lihatlah kemarin-kemarin. Orang kaya mati, saudaraku, jangankan dihadatin. Dilihat keluar gajan kagak. Lihat dari jauh. Dan semua berjalan dengan baik, gak ada yang menuntut apa-apa. Kalau zaman apa ini, waduh, mau macam lah. Sampai perang-perang. Ya. Kenapa saudaraku? Manusia itu memang dosa makan minum itu, pesta pora itu buah-buah daging. Itu buah-buah daging. Nah, ini yang harus kita pahami dalam pengikutan kita akan Kristus ini ya. Nah, tapi saudaraku, walaupun ini saudara, dosa pelanggaran ini mengalami dua hukuman. Dilempar batu, dipanahi sampai mati. Dihujani dengan anak-anak panah. Dan ini saudaraku sudah anak panah si jahat. Karena ketika terjadi pelanggaran, sudah diserahkan kepada tangan lawan, tangan musuh yang akan menyiksa siang dan malam. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu masih memberi kesempatan. Tuhan itu saudaraku masih mau memberikan pertolongan. Ya, coba kita kembali baca ya. Keluaran 19 ayat 13 ya. Kita lihat saudara. Ya. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Terus? Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Puji Tuhan. Kecuali ada sangkakala berbunyi, mereka bisa mendaki gunung itu. Bahkan mereka bisa melewati batas itu. Kalau ada sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi panjang ini saudaraku menunjuk pada panjang sabar Tuhan dalam hidup kita. Panjang sabarnya Tuhan. Panjang sabarnya Tuhan itu saudaraku saat kapan kita alami. Kita sudah jatuh ini dalam dosa. Berulang-ulang kita melanggar firman. Karena ini kita hidup bukan zaman perjanjian lama. Langsung dibunuh secara fisik. Tapi kita hidup di zaman perjanjian baru. Melanggar firman, putus hubungan dengan Tuhan. Itu di perjanjian baru. Melanggar firman saudara, mati secara rohani, putus hubungan dengan Tuhan. Hidup tanpa Tuhan. Hidup di luar daripada perlindungan Tuhan. Hidup-hidup sendiri. Hidup-hidup sukanya lah. Itu saudara.
tanpa ia sadari, ia sebenarnya sudah ada di luar pagar pemeliharaan Tuhan. Ya, sampai kapan saudaraku? Panjang sabar Tuhan itu adalah menunjuk kepada ya firman yang diberitakan dengan waktu yang tidak terbatas. Bahkan sampai selama kita hidup, firman terus diberitakan. Itulah bentuk panjang sabar Tuhan. Untuk apa firman diberitakan? Itulah bunyi sangkakala. Untuk apa diberitakan? Untuk memanggil kita. Sadar, sadar. Sadar. Berubah. Tanggalhon dosa itu. Sadar. Memanggil kita. Itulah. Jadi kalau firman Tuhan masih kita dengar hari ini. Dengar. Inilah bentuk panjang sabar Tuhan. Memberikan kita waktu dan kesempatan. Untuk kita bertobat. Agar kita kembali kepadanya. Masihkah ia menerima kita? Walaupun mulai dari lahir kita terus menyakiti hati Tuhan. Masih. Kalau tidak ada lagi firman Tuhan memanggil kita. Itu berarti tidak ada lagi kesempatan. Tapi dengar, seluruh dunia masih dipanggil. Sampai hari ini. Dengan bunyi sangkakala. Firman yang terus diberitakan. Bahkan firman yang terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Untuk apa tujuannya? Sampai kita bertobat. Sampai kita berubah. Sampai kita sadar. Terus diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Untuk mengingatkan kepada kita. Sampai kita kembali bertobat. Kembali menjadi milik Tuhan. Jadi apa tujuan firman diberitakan? Ya, 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. Ya, silakan. Ya. Beritakanlah firman. Ya. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya. Perhatikan saudaraku, tegurlah. Jadi tujuan firman itu diberitakan kepada kita adalah nyatakan apa yang salah. Tentu Bapak Ibu, itu makanya jangan kita negatif-negatifan begitu. Ya, terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan itu memang dia tampil untuk menyatakan apa yang salah. Ya, apa yang salah dalam hidup kita. Dia nggak ada sasaran untuk ditujukan kepada seseorang, tidak ada. Karena firman itu adalah untuk menyatakan apa yang salah. Karena di dalamnya ada tentang perzinahan, ada tentang perceraian, ada tentang mencuri, ada tentang kekerasan, ada tentang macam-macam di dalam. Jadi makanya saudaraku, untuk apa dia disuarakan? Untuk menyatakan apa yang salah. Jadi Bapak Ibu jangan miliki pikiran-pikiran yang negatif terhadap firman Tuhan itu. Tujuannya adalah untuk menyatakan apa yang salah. Nah, kita nggak tahu siapa yang salah, tapi saudaraku, Tuhan tahu yang salah. Firman tampil untuk menyatakan apa yang salah. Nah, yang kedua, firman tampil saudaraku yang dikasih Tuhan untuk menyucikan. Karena firman itu bagaikan air yang bisa menyucikan kita. Karena firman itu pedang, firman itu bagaikan tokok, firman itu bagaikan api. Api membakar dosa. Tokok saudaraku yang dikasih itu membetulkan, ya. Haleluya. Ya kan, tokok itu membetulkan, ya. Makanya ditokok-tokok. Ah, ini terlalu apa ini? Ditokok. Jadi itu. Bahkan firman Tuhan berkata bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan bagaikan api. Ya, jadi banyak sekali saudaraku. Jadi firman Tuhan itu tujuannya adalah untuk membetulkan kita, menarik kita kembali. Firman Tuhan tujuannya adalah untuk menuntun kita kembali kepada Tuhan. Jadi itu makanya saya mengingatkan kepada kita, firman jangan ditanggapi negatif. Firman itu harus kita tanggapi positif. Karena tujuan Tuhan adalah untuk membawa, menarik kita agar kita kembali kepadanya. Puji Tuhan.
Sampai di sini firman Tuhan ya. Semoga kita Bapak Ibu ya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kehidupan kita.